Sesudah itu kita akan punya patokan. Rakyat memilih Pak Jokowi menentukan tim kerjanya, kita jalan sesuai dengan arahan yang nanti akan dibuat. Ya, untuk Indonesia sebagai Menpora ini apa Pak? Indonesia harus maju, harus bangkit, harus semangat. Pemuda kita harus menatap masa depan. Jangan lagi kita takut dengan bangsa-bangsa lain. Setelah besok rapat kabinet, saya langsung rapat dengan Eselon 1 dan Eselon 2 di Kemdagri. Dan sebelumnya saya akan menghubungi dulu Pak Gamawan sebagai mantan Mendagri. Saya kira itu aja dulu. Ya nanti saya ngikuti arahan Bapak Presiden dulu, nanti setelah itu baru dijalankan lah. Ya, soal program besok kita berbicara sesudah dilantik. Ya, itu etikanya begitu. Ya. Akan diskusikan dulu. Ya, bukan arahan Presiden dulu dong. Saya kira bukan sesuatu yang baru kebetulan untuk kami, karena 15 tahun lalu kami mendapat tugas untuk membangun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya, saya tadi malam mau ke dokter gigi, nggak jadi, pulang ditelepon ya langsung nggak dipakai, berangkat sih. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin langsung lempar ke Bu Eni tadi. Ya. Sudah ada rencana kerja tadi, beberapa poin yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Pak Sofyan Djalil. Tanggapan Anda, Bu Eni? Ya, pasti yang perizinan tadi ini sangat disambut baik oleh para pelaku bisnis ya. Tetapi dalam satu lembar izin gitu ya? Iya, tapi persoalannya kan ini nggak bisa hanya normatif begitu, Mas Wahyu. Jadi selama ini kenapa perizinan ini begitu birokratisnya, begitu lama? Ini karena memang banyak sekali regulasi kita yang tumpang tindih dan saling berbenturan. Jadi di perizinan untuk investasi ini kita kemarin memetakan ya, ini ada sekitar 16 perundang-undangan, baik undang-undang maupun perda yang tabrakan. Nah, ini siapa yang harus mengharmonisasi? Ini penting. Apakah ini nanti diserahkan kepada Kumham? Karena ini bukan domainnya Menko Perekonomian, bukan bidangnya. Apalagi sekarang kan ini ada pusat, ada otonomi daerah kan. Nah, ini apakah misalnya tepatnya siapa? Apakah Kemendagri atau karena ini terkait dengan investasi apa BKPM? Nah, ini yang harus clear, siapa yang harus mengeksekusi untuk harmonisasi harus ini. Ada yang memegang komando gitu, begitu ya, dideliver oleh Presiden. Iya, harus ada eksekusi. Eksekutornya. Supaya ini bisa tadi rencana untuk satu pintu atau satu atap bahkan satu lembar menurut Pak Sofyan tadi bisa terrealisir gitu. Nah, tapi saya kira itu masih program jangka menengah ya, tidak bisa jangka pendek. Gitu. Yang pendek? Nah, yang pendek sangat banyak. Nah, diantaranya adalah ini kan kita menghadapi sekarang perlambatan, mungkin tidak perlambatan lagi ya. Ini sudah tekanan penurunan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang harus segera direspon. Bagaimana kita segera bisa recovery di tengah tekanan global, di tekanan ruang fiskal kita yang sangat sempit gitu. Nah, ini memang membutuhkan memang koordinasi tadi sangat penting. Bagaimana selama ini koordinasi di antara Kementerian Ekonomi ini kacau balau kan, masing-masing jalan sendiri, ekosektoral dan sebagainya. Dan tadi dan itu sudah ditekankan juga dalam rapat kabinet oleh Presiden Jokowi untuk menghilangkan ego sektoral. Ini lintas koordinasi antar kementerian dan lembaga ini harus ditingkatkan. Betul. Tapi ini kan memang butuh nanti standnya Pak Djalil ini yang menentukan apakah bisa mengakomodir kepentingan yang ada di masing-masing sektor. Ini juga penting. Soalnya kita ini kan menteri-menteri di ekonomi juga mendapat sorotan dan pasar masih banyak yang meragukan kapasitas masing-masing dan kompetensi masing-masing menteri ini. Nah, ini yang harus segera mendapatkan jawaban, terutama Pak tadi yang jangka sangat pendek, mestinya tadi bagaimana jurusnya Pak Sofyan untuk menenangkan pasar. Walaupun pasar ini memang tidak selalu menjadi acuan, ya, tetapi pasar ini memang selama ini kan terlalu reaktif ya, Mas Wahyu. Ada sedikit perubahan, sedikit saja orang berpelukan bereaksi, orang beradu argumen bereaksi gitu kan. Memang ini sangat reaktif, tetapi ini juga harus direspon. Bagaimana kebijakan di bidang ekonomi ini bisa tertransfer ke pasar dan ini menenangkan pasar sekaligus membuat confident investor. Itu yang paling penting. Kalau menurut saya begini ya, bila dihubungkan dengan perizinan, justru
Disinilah tantangan bagaimana membumikan slogan revolusi mental ini. Bila dalam berbagai kesempatan kampanye, kemudian pidato politik, revolusi mental itu selalu dihubungkan dengan pendidikan karakter, budi pekerti gitu ya, pendidikan mental spiritual. Menurut saya jangan direduksi seperti itu. Tapi revolusi mental adalah sebuah gerakan yang omnipresent, yang serba hadir. Dalam bidang perizinan misalnya, mentalitas yang harus diubah adalah bagaimana paradigma yang semula kalau bisa diperpanjang, ngapain diperpendek gitu loh. Itu harus dibalik gitu. Kalau misalnya selama ini pejabat atau jabatan itu zona nyaman, itu harus diubah. Harus dibalik mentalitasnya, bukan zona nyaman di sana. Di sana zona berjihad, berjuang. Nah ini kan goodwill-nya sudah ada, political will-nya sudah ada. Kalau kita lihat rekam jejak track record seorang Joko Widodo sewaktu di Solo dan di Jakarta, sudah bisa dikatakan cukup berhasil untuk mendobrak banyaknya pintu-pintu tadi ya. Ya, menurut saya bukan hanya goodwill ya, birokrasi. Ya, bukan hanya goodwill. Temboknya beda, Mas modal. Tetapi saya melihat dia melakukan simbolisasi yang luar biasa. Bagaimana mereformasi hubungan istana dengan rakyat saat pelantikan gitu ya. Simbol-simbol yang digunakan dalam bentuk pakaian dan sebagainya. Ingin saya katakan bahwa pertunjukan simbolik sudah cukup. Yang sekarang dilakukan itu adalah bagaimana memaknai itu semua. Bahwa apa yang dilakukan itu harus dekat. Artinya banyak rakyat kita yang menilai keberhasilan politik itu dari tangan ke mulut gitu loh. Apa yang terasa, betul-betul terasa dan bisa dinikmati, paling tidak dan ke perut kalau untuk rakyat. Persis, paling tidak membuat ruang untuk beraktualisasi minimal lebih baik dari hari kemarin. Itu yang harus segera dijawab gitu. Sebab so-so yang diperlihatkan sekarang ini kan keberpihakannya jelas. Dari bahasa, dari pakaian gitu ya, dari berbagai atribut itu sudah jelas. Tapi itu semua tidak akan bisa membuat orang yang lapar menjadi kenyang. Sehingga itu tadi apa yang dikatakan Bu Eni, harus ada yang memegang komando. Artinya nih presiden harus punya panglima-panglima lagi untuk mengeksekusi rencana kerjanya. Big push-nya apa? Dorongan besar yang akan dilakukan itu apa? Itu yang ditunggu sebenarnya. Di samping itu juga menghadapi tembok yang juga berbeda, Mas Wahyu. Ini kan kalau skala nasional kan temboknya dengan kepala beda dengan daerah. di Solo, kemudian di Jakarta. Ini kalau di Solo kan ini tinggal di semua di bawahnya Pak Jokowi kan, SKPD-nya gitu. Nah ini kepala daerah ini merasa raja-raja sendiri juga. Kepala daerah belum gitu. lagi beda partai politik latar belakangnya. Ya seperti kepulauan politik ya. Setiap daerah dikuasai sehingga harus ada usaha untuk menyamakan frekuensi. Frekuensi agar suaranya sama, gerakannya sama. Apalah artinya 34 orang untuk mengendalikan republik. Tidak akan memadai gitu. Kita melihat ada daerah-daerah dengan potensi besar tetapi greget yang kurang. Ada juga pemerintah daerah yang punya kemauan, punya komitmen luar biasa, tetapi punya keterbatasan dalam hal kewenangan, dalam hal potensi. Nah, ini keterbatasan kewenangan atau bahkan punya kewenangan sendiri seperti tadi kita sempat off-air berbincang. Ya, sebenarnya kan keterbatasan dengan kewenangan Perda sendiri bisa mengalahkan undang-undang. Perda bisa mengalahkan undang-undang itu mungkin bisa jadi kendala tersendiri bagi pemerintah pusat. Ya, tetapi selama komunikasinya bagus, koordinasinya terjalin dengan bagus, maka ini memang salah satu nanti fungsi peranan dari Kemendagri ini sangat urgent, termasuk nanti bagaimana di skema-skema keuangan gitu. Karena ini yang kemarin janjikan kalau misalnya nggak nurut nanti ada punishment gitu kan. Oke, Kemendagri dipegang tokoh berasal dari partai politik dari PDI Perjuangan. Bisakah ini memainkan peran apa yang tadi diinginkan oleh Bu Eni tadi, Prof? Ya, itu jantungnya ya. Jantungnya. Itu jantungnya. Karena menurut saya begini, tantangan terbesar sebenarnya bagaimana membawa semangat perubahan ini, membawa semangat kesederhanaan ini ke dalam struktur birokrasi yang begitu berjimbun gitu ya. Itu satu, pada tingkat pusat. Kemudian pada tingkat daerah, bagaimana membangun satu ritme, satu irama, satu bahasa yang sama antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, bagaimana membangun awareness, kesadaran bersama. Dan di sanalah fungsi komunikasi tadi kata Mbak Eni, bahwa pemerintah bukan hanya harus menjelaskan keberhasilan apa yang sudah dicapai, tetapi harus juga bisa menjelaskan bila ada target yang belum terwujud. Biar kita semua bisa urun serta menangani itu. Baik, kita tunggu saja kinerja dari Kabinet Kerja ini. Ya, Prof. Karim Suryadi, terima kasih. Bu Eni Srihartati. Dan Tuhan hanya akan melihat orang itu dari sisi kerjanya. Baik. Bukan hasil ya, Prof. Bukan, dari sisi kerjanya. Baik, terima kasih Pak Prof. Karim dan Bu Eni. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Prime Time News.